Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita di sini akan kembali merenungi kitab Kejadian, yaitu kitab Kejadian di pasal 2 ayat 1-3. Firman yang akan saya sampaikan ini bertemakan take a rest, yaitu istirahat. Adakah di sini saudara-saudari yang tidak suka istirahat? Kalau saya pikir semuanya mesti suka ya, pasti suka. Kalau saya sendiri nih, kayak habis pulang kampus rasanya kayak, aduh capek banget, mesti kayak butuh langsung kayak pengennya tidur gitu, habis mandi tidur gitu. Tapi di sini Allah itu bekerja selama 6 hari, tetapi dia berhenti di hari ke-7. Apa di sini Tuhan itu lelah? Saudari, tentunya tidak. Sebelum kita lanjut, mari kita baca dulu yang akan menjadi renungan kita. Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, di sini Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tapi Tuhan tidak lelah, saudara-saudari. Bukan seperti kita manusia yang butuh istirahat karena capek kuliah, karena capek kerja, capek mikirin hidup. Tuhan Sang Maha Kuasa tidak mungkin lelah. Justru di sini Allah tuh memberi teladan akan pekerjaan dan juga memberitahu bahwa Ia itu Sang Pemberi berkat. Poin yang pertama yang saya dapatkan dari ayat-ayat ini adalah teladan akan pekerjaan. Keteladanan ini justru kita dapatkan dari Allah sendiri. Di sini Allah tuh sudah melakukan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Namun di hari yang ke-7, dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di sini seperti pekerjaan yang seimbang. Dan pekerjaan juga ada istirahat. Jadi gini saudara-saudari, kita kan bekerja dari hari Senin, ada yang sampai Jumat, ada yang sampai Sabtu gitu. Tetapi kan kita juga tidak boleh terlalu gila kerja. Justru kita terlalu menekan diri kita sendiri untuk bekerja, itu tuh memiliki akibat yang buruk dalam diri kita. Bisa sakit, bisa stres, dan bisa terjadi hal-hal buruk lainnya. Terlalu banyak bekerja juga kita jadi memiliki waktu yang minim untuk berkumpul bersama keluarga. Ini ada kisah teman saya. Jadi orang tuanya ini sama-sama gila kerja. Nah, dia itu sampai merasa tidak dapat kasih dari kedua orang tuanya. Jadi dia sekarang merupakan anak SMA, jadi dia tinggal akhirnya karena dia tidak merasakan kasih dari orang tuanya itu, dia tinggal di neneknya. Jadi kayak para orang tua juga harus memikirkan hal itu. Memang kita bekerja demi mendapatkan penghasilan, untuk menghasilkan uang untuk hidup kita maupun keluarga kita gitu. Jadi memang bekerja itu penting, saudara. Cuman kita harus memikirkan gitu, keluarga kita apakah sudah terpenuhi, bukan cuman tentang hal duniawi,
hal rohani dan juga hal kasih sayang yang harus kita dapat dari masing-masing keluarga gitu. Dan juga membahas tentang pekerjaan, saya tuh teringat tentang tugas saya di kuliah. Jadi waktu itu meneliti tentang 996 culture yang itu di Jepang. Jadi itu para pekerja Jepang tuh bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu tuh dilakukan selama 6 hari. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Kebayang nggak saudara-saudari? Bekerja selama 12 jam selama 6 hari itu tidak balance. Hidupnya bakal tidak seimbang karena manusia juga perlu waktu beristirahat. Bahkan ada wawancara terhadap karyawan di Jepang itu, dia berkata bahwa walaupun nih dia tuh sudah jam 9 malam sudah selesai bekerja, di rumah pun kadang masih ada tugas-tugas kerjaan itu. Gila, itu memang kerja berat banget ya saudara-saudari. Bisa dibayangkan gitu, mana ada sih waktu jam 9 itu pasti udah saatnya kita istirahat, kita tidur. Bahkan berkumpul sama keluarga pun mereka tidak ada waktu. Nah maka 996 culture ini dikecam oleh banyak orang dan akhirnya sudah ada perubahan akan ini di Jepang. Nah, poin yang kedua adalah pemberian berkat. Pada ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya. Di sini menjadi renungan bagi kita bahwa Dia, Allah itu sang pemberi berkat. Kita dapatkan berkat itu dari mana gitu? Ya dari kita dekat dengan Allah. Dengan kita pergi ke gereja tiap minggu, itu juga semakin menguatkan iman kita. Kita juga akan mendapatkan berkat dari situ. Kita kerja keras pun, jika Tuhan tidak memberikan berkat, apakah pekerjaan kita juga akan berhasil? Maka dari itu, saudara, kita perlu tahu kalau semua kuasa itu yang pegang hanya Tuhan. Tadi kan saya sempat membahas tentang keluarga yang tidak harmonis ya, saudara-saudari, karena terlalu sibuknya orang tua dalam bekerja. Jadi teman saya itu, orang tuanya tuh walaupun mereka satu gereja, tetapi itu kadang tidak menegur karena mungkin orang tuanya habis ibadah itu langsung pulang. Anaknya ini pelayanan gitu, kebetulan pelayanan. Jadi kayak pasti dia habis pelayanan kan siap-siap dulu gitu. Nah sekarang orang tuanya kadang langsung pulang kerja gitu kan, kita bisa lihat kayak tidak ada kesatuan gitu keluarganya jadinya. Waktu saya kecil, dari kecil sampai sekarang tuh saya suka banget kalau misalkan berangkat gereja tuh bareng mama papa keluarga. Itu rasanya kayak apa ya, ada rasa kesenangan sendiri, kayak rasa nyaman yang tidak bisa saya jelaskan gitu. Dan jika kita membawa anak-anak atau kan kita membawa diri kita, keluarga kita ke gereja, di sana kan juga kita dapat memperoleh pengajaran tentang moral, nilai-nilai yang dapat kita terapkan ke dalam hidup kita gitu. Anak-anak juga bisa mendapat komunitas yang baik gitu, di dalam gereja. Karena Tuhan memberi berkat juga, jadinya kita bisa merasakan rasa aman. Di akhir renungan ini saya mengingatkan kepada saudara, hidup harus terus seimbang, karena jika kita juga gila akan kerja, otomatis kita gila akan uang, akan kekayaan gitu. Kita akan menjadi manusia yang tamak gitu. Kita akan menjadi manusia yang tidak memperhatikan sekitar. Kita tidak akan merasakan cukup, kita tidak akan merasakan
kenikmatan hidup yang seharusnya, karena kita akan merasakan, wah saya harus kerja buat anak-anak gitu. Jadi kan sudah tidak merasakan kasih sayang di keluarga, tidak merasakan ketenangan dalam diri gitu. Sekian yang saya bisa sampaikan, kiranya bisa menjadi reminder buat kita semua. Terima kasih. Amin.